Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa Pro TV, jumpa lagi dengan saya Mami Indriani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang paradigma baru dalam pendidikan, yaitu kurikulum prototype 2022, sebuah kurikulum yang baru akan diimplementasikan pada tahun ajaran mendatang, yaitu 2022-2023, yang diusung oleh Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, dengan mengusung tema Merdeka Belajar. Untuk membahas ini, kita akan melakukan wawancara secara eksklusif kepada Bapak Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersama Bapak Dr. Haji Sugio MPD. Kami dari tim TCC, tim konten kreator Mansa Pro TV, ingin sedikit melakukan perbincangan, tapi perbincangan ringan Bapak ya, Okay. mengenai kurikulum prototype 2022 yang ini rasa-rasanya menjadi perbincangan yang hangat untuk kami khususnya dalam madrasah, untuk tenaga pendidik. Bagaimana sih cara implementasinya dan bagaimana nanti apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, untuk membahas itu kami ada beberapa pertanyaan namun tidak banyak Bapak dan tidak Siap. berat. Bisa saya mulai Bapak ya? Sebelumnya saya mau tanya ini. Iya. Mansa Pro TV itu di mana itu? Mansa Pro TV itu di Man 1 Probolinggo Bapak, di Paiton. Oh gitu ya. Iya, Kabupaten Probolinggo, bukan yang kota Bapak ya, Iya, yang di iya. kabupaten. Ini sudah lama ini TV Mansa Pro ini. Alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah Dalam ya. kurun waktu yang sudah beberapa tahun belakangan ini kita sudah eksis Bapak. Ya, alhamdulillah, berarti ini ada orang-orang yang cukup potensi untuk mengembangkan ya, mendukung Amin. kreasi, motivasi, daya kreasi anak-anak kita. Terima kasih. Ya. Monggo lanjut. Bapak. Saya siap dengan pertanyaan yang pertanyaan Bapak ya. Oke, yang penting jangan berat-berat. Oh enggak Pak. yang ringan-ringan saja. Baik Bapak, kurikulum prototype 2022 sebentar lagi akan diterapkan terkhusus untuk siswa kelas 10. Nah, apa sebenarnya perbedaan yang paling mendasar dari kurikulum prototype 2022 ini dengan kurikulum sebelumnya? Monggo Bapak. Terima kasih. Yang pertama perlu kita pahami bersama bahwa yang punya kewenangan untuk menjelaskan itu sebetulnya masih Pak Nadiem ya. Tetapi yang perlu kita pelajari adalah mengapa ini muncul dan nanti kita tunggu seperti apa karena ini masih sifatnya masih belum ditetapkan ya, sifatnya masih ya asumsi-asumsi pendapat, pernyataan-pernyataan. Nanti kita tunggu aturan yang realnya seperti apa. Tetapi yang perlu kita pahami dulu kenapa ini terjadi perubahan. Ini yang terpenting. Yang pertama adalah terkait dengan pandemi COVID itu betul-betul menyebabkan anak kita kehilangan kesempatan belajar yang sering disebut lost learning kan begitu ya. Nah, juga perubahan yang sangat cepat terkait dengan perkembangan teknologi di saat pandemi kita dihebohkan dengan masuknya ke era industri 4.0. Ya, betul. Yang itu justru dipercepat dengan adanya pandemi COVID yang sebelumnya orang itu proses pembelajaran dengan sistem konvensional, manual, guru menjelaskan kepada siswanya di depan kelas, itu semua berubah. Definisi guru berubah, definisi kelas berubah, definisi belajar berubah, waktu belajar berubah, banyak perubahan-perubahan itu yang kemudian menuntut harus ada inovasi-inovasi bagaimana mempersiapkan anak didik kita ke depan. Kalau kita tetap seperti kemarin, maka anak-anak kita akan ketinggalan zaman. Dan salah satu indikator ketinggalan kita dalam pendidikan yaitu yang sudah terukur di PISA. Ya. PISA itu Program of International Student Assessment. Itu nilai kita masih rendah. Ya. Nah, kemudian pemerintah
menggulirkan regulasi bahwa kita mengukur mengukur kemampuan siswa atau potensi atau mutu siswa itu dengan AKM dan AKMI di Kementerian Agama. Itu yang juga eh, soal-soalnya mirip dengan PISA, Bisa. bahasanya PISA ya. Nah, inilah yang mendorong terjadi perubahan kurikulum yang itu belum dijadikan kurikulum secara menyeluruh atau disebut masih prototipe. Prototype. Ya, nanti yang menyelenggarakan tidak semuanya sekolah atau madrasah. Ada madrasah sekolah yang terpilih yang siap melaksanakan itu. Nah, Oh, ciri-ciri ini belum aturan resmi ya, iya. tapi ini yang masih beredar, yang pernyataan-pernyataan dari para tokoh pendidikan, ya, bahwa ciri-ciri kurikulum prototipe itu yang pertama adalah mengutamakan, mengedepankan mutu siswa. Ya, oleh karena itu materi yang dipilih itu namanya materi esensi, materi-materi utama. Nah, anak diberi kesempatan untuk mengembangkan pendidikan potensinya dengan minat anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak-anak kita ingin masuk kedokteran, ya dia diberi kesempatan untuk menekuni hal-hal yang terkait langsung dengan kedokteran. Pemilik. Ya, misalnya ya matematika, biologi, kimia yang ditekuni betul. Yang lain juga tetap dilaksanakan. Tapi dia punya porsi yang lebih. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang guru, guru tidak lagi seperti yang dulu. Jadi misalnya 2 jam masuk, Ya. ganti guru bahasa Inggris 2 jam, ganti guru bahasa Arab 2 jam. Ya. Nah, jadi jam itu juga sangat fleksibel. Artinya ketuntasan itu menjadi hal yang utama daripada pergantian-pergantian jam. Guru Ya. berganti aja. Nah, di situ terjadi yang namanya kolaborasi, integrasi, ya. Jadi kalau misalnya guru IPA mau praktikum, dia butuh waktu lama. Kalau hanya jam dia tidak cukup, misalnya 4 jam. Maka dia bisa berkolaborasi dengan guru biologi, guru bahasa Indonesia misalnya. Jadi guru biologi kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Nah, misalnya guru biologi punya 4 jam, guru bahasa Indonesia punya 4 jam. Berarti kalau dikumpulkan menjadi 8 jam. 8 jam. Nah, di di bahasa Indonesia itu ada yang namanya sasaran yang ingin dicapai yaitu prosedur. Prosedur itu biasanya guru bahasa Indonesia harus berpikir mengarang seperti apa prosedur itu. Nah, padahal sebetulnya di biologi ketika dia praktek, dia harus mengikuti prosedur itu. Sama-sama prosedur ya, Pak? Betul. Jadi bahasa itu kan namanya ilmu alat ya. Matematika ilmu alat. Nah, ketika dia berdiri sendiri justru lucu. Makanya harus bergabung dengan mata pelajaran yang lain, keilmuan yang lain, karena ini mendukung pelajaran tersebut. Sehingga anak-anak ketika mau praktikum, mempersiapkan perencanaannya itu dibimbing oleh guru bahasa Indonesia. Nanti menyusun prosedurnya dibimbing guru bahasa Indonesia. Membuat laporannya dibimbing guru bahasa Indonesia. Mempresentasikan hasilnya itu bagian dari kemampuan berbicara bahasa Indonesia. Nah, dengan demikian mapel bahasa Indonesia dapat, isinya miliknya guru biologi. Nah, seperti itu. Jadi ada fleksibilitas ya. Fleksibilitas yang diberikan karena tuntutan mutu ya. Tuntutan mutu Tidak siswa. sekedar formalitas 2 jam pelajaran ini, Ganti lagi. ya ganti lagi. Bisa enggak bisa bukan urusan guru ya. Sepertinya gitu. Yang penting materinya sudah habis. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi ke depan ini mutu menjadi hal yang utama yang harus dimiliki. Kemudian metodologi pembelajarannya tidak lagi kita guru itu sebagai aktor utama. Kalau sebelumnya kan guru itu ditunggu-tunggu siswa, siswa masuk kelas, Guru menjelaskan. gurunya datang menjelaskan, ya siswanya mantuk-mantuk sepertinya mampu bisa nih, ya diajar bahasa Arab sepertinya
mantuk-mantuk, sebetulnya nggak bisa itu. Dia tuh takut nanti ditunjuk suruh ke depan. Jadi Iya, dia betul betul. mantuk-mantuk tok. Betul betul. Iya, betul. Ketika siswa diberi kebebasan untuk memilih sendiri jurusannya nanti, bisa jadi mereka itu akan kebingungan. Faktor-faktor seperti ingin belajar mata pelajaran tertentu misalkan, tapi kok nggak cocok dengan guru yang itu misalkan. Nah, bisa jadi ini menjadi salah satu penyebabnya. Jadi, apa sebaiknya tindakan sekolah atau madrasah untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Oke, makasih. Jadi saya itu senang ya diwawancara itu supaya apa yang ingin saya sampaikan itu lebih luas didengarkan oleh Iya. banyak pihak ya. Iya betul, Bapak. Iya, eee, saya sering keliling Jawa Timur, saya bertanya ke guru-guru, "Bagaimana anak kita sekarang belajar?" "Wah, anak-anak kita itu malas belajar, sulit diajak berpikir, dikasih tugas tidak Tidak mengerjakan." jalan. Nah, kemudian saya tanya, apakah anak-anak kita itu secara kognitifnya dia lebih rendah? Ya. Ya, jawabnya dan iya dan tidak. Nah, kemudian saya tanya ke guru juga, ketika masa pandemi, anak-anak kita kan belajar daring, Iya yang betul. sebelumnya tidak boleh pegang HP, malah wajib pegang HP. Ketika masa pandemi itu, ibu-ibu guru saya tanya, "Bu, siapa yang membuatkan media pembelajaran jenengan?" "Anak saya," jawabnya begitu. Termasuk istri saya juga anaknya yang buatkan. Jadi, Iya. saya juga heran, anak masih usia MI, itu sudah mampu membuat media pembelajaran. Artinya apa? Artinya ketika anak-anak kita itu minat, suka ya, dia daya jelajahnya luar biasa. Tidak ada yang memandu tuh, tidak ada petunjuk khusus. Dia Nah, menjelajah luar biasa bagaimana. naluri Bapak. Ya artinya perkembangan anak sekarang tuh luar biasa. Iya. Jadi kalau kita ada guru yang persepsinya anak sekarang itu sulit belajar, Mhm. itu menurut saya itu salah itu. Iya. Karena dia tidak suka saja itu. Oh iya, Kalau karena dia tidak suka. suka, dia waduh, ya membuat suka itu tadi kan pekerjaannya guru tadi. Jadi anak kita sekarang tuh hebat, Iya. hanya masalahnya mereka tidak suka, gitu loh. Iya. Jadi kalau dia suka, dia tekun sekali, dia lupa waktu. Dia terus menekuni itu karakter generasi-generasi sekarang. Jadi kalau anak-anak nanti masih bingung, Iya. berarti itu tugasnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, manajemen madrasah, stakeholder. stakeholder. Ya, jadi anak-anak kita itu kalau di dalam ilmu psikologi kan lahir seperti Kertas eee, putih. kertas putih untuk tabula rasa. Nah, artinya bahwa dia memang bingung karena dia tidak tahu ya mau kemana. Dan dia ada yang tidak bingung dia. Kenapa? Dia di masa-masa seperti ini banyak godaan pekerjaan. Anak-anak kecil sekarang tuh bisa cari uang Iya. dan itu suka dia. Maka dia tekun sekali di situ. Sehingga banyak miliarder yang dari anak-anak. Yang Iya. gurunya hanya mendengarkan ya, dapat uang besar. Menjadi vlogger gitu juga Pak ya. Iya. Menjadi YouTuber gitu Pak Eh, ya. Nah, tapi itu berbahaya ketika kemudian anak-anak kita hanya mengejar uang. Iya. Nah, di situ sebetulnya bahwa anak kita tuh memiliki potensi, bakat, kecerdasan yang luar biasa. Nah, potensi itu yang harus kita dukung. Harus kita dukung dengan semua aspek ya, baik dari gurunya. Tadi kalau sarpras ya, sarpras. Nah, sarpras di masa sekarang memang berbeda dengan sarpras dulu ya. Kalau dulu butuh ruangan kelas, sekarang orang lebih memilih butuh jaringan internet. Belajar tidak harus dalam ruang kelas. Iya. Kan gitu kan? Iya. Jadi berbeda. Berbeda kebutuhan Iya, berbeda sarprasnya. kebutuhannya ya. Jadi kita juga harus melihat kebutuhan itu. Kalau dulu anak-anak kita dilarang membawa HP,
Nah, kalau sudah aliyah ya seharusnya dia bawa HP. Iya, Hanya bagaimana pembatasan penggunaan HP, pembatasan penggunaan. ya satu masalah konten, yang kedua masalah waktu. Iya, Kapan dia boleh mengakses HP, kapan dia tidak boleh. Nah, itu urusan madrasah. Konten apa yang boleh dibuka dan yang tidak boleh dibuka, ya termasuk itu bagian dari madrasah tadi, gurunya, manajemennya. Nah, menjadi jad pengontrol Bapak ya? iya betul. Jadi sekarang itu anak-anak kita itu harus kita bagaimana disadarkan bahwa ke depan itu kebutuhannya seperti ini. Apa saja yang harus dia kuasai? Saya bertanya ke salah satu guru bahasa Inggris, Ya. "Anak-anak suka belajar bahasa Inggris enggak?" Ada yang bilang enggak suka. Kalau saya bilang it kalau saya bilang, anak itu semua suka itu sebetulnya. Hanya saja mereka putus asa, karena itu yang salah kita, bukan mereka. Nggak sukanya kenapa Bapak ya kira-kira ya? Apa kurang Karena menarik atau bagaimana? iya enggak menarik. Tidak menarik ya? Iya, karena gini, seluruh dunia orang tuh punya bahasa masing-masing. Iya, Dan mereka tidak pernah keberatan belajar bahasa itu. iya Karena betul. enggak butuh kelas, enggak butuh jam tertentu belajar, ya dia pokoknya dia dilahirkan mendengarkan bahasanya masyarakat di situ, yang lahir di Inggris ya pinter bahasa Inggris, Iya, yang lahir di Arab pinter pinter bahasa bahasa Arab, Arab, yang lahir di Madura ya pinter bahasa bahasa Madura, Madura, iya, tidak mengenal dia idiot, pinter, EQ-nya 100 lebih, enggak ada, iya, ya semua. Nah, kenapa kemudian kita mengajarkan teori berbahasa yang sulit itu past tense, present tense, future tense, dan macam-macam ya? past continuous tense Wes gitu banyak banyak lah. sekali Pak ya. Padahal kalau jenengan pergi ke Inggris Iya, sana, tidak ketemu orang, ya, suruh terangkan itu juga nggak tahu. nggak tahu ya, Iya. Kita orang Indonesia coba ketemu orang di sekitar kita, kalau sampean ngomong gitu, subjeknya yang mana itu? Nggak tahu juga. nggak tahu juga Pak ya. Jadi kita Betul ini betul, kan terbalik, iya, belajar teori teori, bahasa, baru disuruh berbahasa. Mestinya berbahasa, teorinya kan ketemu setelah orang tuh punya bahasa. Nah, iya kalau iya seperti iya, itu kan nggak berat. iya, Ya, inilah termasuk kenapa anak kita kok nggak tertarik. Kok tertariknya kursus gitu loh ya. iya iya, Nggih nggih nggih. tertariknya khusus, Kursus ya, nggih. iya iya, Terima kasih, karena nggih. pengemasannya kurang tertarik Bu, kurang menarik ya Bapak ya? Kurang menarik dan cenderung sulit. Kurang menarik dan cenderung sulit, Betul, sehingga anak takut dan nggak suka gitu. betul. Oke Iya Bapak, iya berarti ini iya. harus menjadi PR kami untuk bagaimana lebih mengemas Ya supaya menarik PR-nya ya, PR-nya sampean dan PR yang paling besar PR-nya saya. gitu Bapak ya, Ya sebagai betul, kasih kurikulum Jawa Timur ini punya iya, tanggung jawab se-Jawa Timur. sangat besar sekali Bapak, Betul, iya. nggih. Bapak, ini adalah penutup tadi Nggih pertanyaan nggih tadi nggih. nggih. Terima kasih atas waktu dan informasinya, sangat bermanfaat sekali pencerahan dan penjelasannya untuk kami khususnya yang berada di lingkungan madrasah. Semoga kurikulum prototipe ini membawa perubahan dunia pendidikan jauh lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga Bapak selalu sehat dan Amin amin. dilancarkan pekerjaannya. Amin. Sekali lagi kami dari Mansa Pro TV dan saya pribadi mengucapkan terima kasih Amin, terima kasih. sebesar-besarnya kepada Ada Bapak. closing statement dari saya. Oh, silakan Bapak, Oke monggo oke. monggo. Oke Ini pamungkas sekali. oke, makasih. Ya, ya, Eee, para stakeholder pendidikan, lebih khusus kepada para kepala madrasah, Bapak Ibu guru, bahwa amanah yang diberikan kepada kita itu luar biasa. Pekerjaan yang paling mulia itu pekerjaan jadi guru, apalagi madrasah. ya, Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah guru. Baik, maka itu pekerjaan yang paling mulia, tetapi juga sebaliknya kalau kita itu tidak tepat, yang terjadi adalah kemubadziran. Ya, anak kita yang 3 tahun di madrasah, yang 6 tahun di madrasah dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau tidak mendapatkan sesuatu berarti kita mulia sekaligus kita ini dosa karena membiarkan terjadi kemubadziran.
mubadir waktunya, dia hanya tambah usianya, ndak tambah ilmunya. Ini ya. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya katakan di awal, kita tidak menunggu kapan kita menjadi madrasah yang kaya untuk supaya anak kita baik. Tidak menunggu itu. Iya, Pembelajaran itu sangat sederhana, kuncinya adalah pada siswa dan guru. guru. Dengan dukungan teknologi ini, semuanya sarana prasarana itu didukung dengan kemajuan teknologi. Artinya sumber belajar itu sangat luas sekali, banyak sekali. Siapa yang mau belajar mudah sekali. Nah, yang terpenting adalah bagaimana siswa dan gurunya kembali lagi bisa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Insya Ya, Allah kalau motivasinya tinggi, baik siswa dan gurunya, semuanya akan berjalan dengan lebih baik. Tapi meskipun didukung dengan sarana prasarana yang mewah, kalau kedua orang tersebut tidak mau ikhtiar, ya berakhir sudah habis pendidikan itu sendiri. Oke, terima kasih. Selamat ya, selamat sukses Mansa Pro. amin. Terima kasih. Semoga apa yang diupayakan, yang diusahakan sampai hari ini terus berkembang, dan tentu harapan kita putra-putri didikan Mansa Pro bermanfaat di masyarakat, bangsa, negara, dan orang tuanya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Sugio MPD. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.